Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NPM 2110631070042, kelas 1B, Prodi PJKR, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan dari mata kuliah Anatomi Tubuh Manusia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hajah Ine Rahayu Purnamaningsih MPD. Sebelumnya, dengan adanya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Tubuh Manusia. Tak perlu banyak kata, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Proses pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan dibedakan atas pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan kecil. Proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan disebut pencernaan kimiawi. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari mulut atau kapem oris, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, kelenjar pankreas, hati atau hepar, usus besar, anus. Proses pencernaan. Proses pencernaan. 2 rongga mulut atau kaping oris. 3 bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar, air liur. 1. Di dalam rongga mulut berlangsung 2 jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah berupa pengunyahan, pergerakan otot-otot lidah dan pipi untuk mencampur makanan dengan air ludah sebelum makanan ditelan. 3. Pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi mukosa. 4. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilun atau karbohidrat menjadi matlosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. 2. Kerongkongan atau esofagus. 1. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. 2. Kerongkongan atau esofagus. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2 atau 3 bagian bawah kerongkongan. Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. 3. Lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. 1. Getah lambung terdiri dari asam klorida, berfungsi membunuh bibit yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasein. 4. Usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sarinya. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau 2 denum, panjangnya sekitar 1 atau 3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan
Getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Enzim trypsin mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. 2. Usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya yaitu enzim maltase berfungsi untuk maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain, 1. Mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. 2. Memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. 3. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut pili. Di bagian pili inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Pili banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Gunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. 5. Usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. 6. Rektum dan anus. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Penyebab gangguan pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat diolah pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Di antara gangguan-gangguan ini adalah diare, sembelit, tukak lambung, peritonitis, kolik sampai infeksi usus buntu atau appendicitis. Fungsi makanan untuk tubuh. Sebagai sumber energi, bahan pembangun tubuh, pelindung dan pengatur tubuh, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua, pengaturan metabolisme tubuh, penjagaan keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan penghasil energi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.